Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Entah berapa lagi umur yang tersisa ini. Mungkin 1 hari lagi kita hidup di dunia ini, atau mungkin 1 bulan atau 1 tahun lagi kita diberi jatah hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi pertemuan kita ini pertemuan terakhir bagi kita. Kita semua tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang maha tahu waktu dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan kita berada di perut ibu kita. Allah sudah mencatat jatah hidup kita di dunia ini, dan kita tidak akan mati hanya karena satu sebab: jatah hidup kita di dunia sudah selesai. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri. Boleh jadi besok kita sudah dimandikan oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa pakai pakaian sendiri. Boleh jadi besok kita sudah dikain kafani oleh orang lain. Hari ini kita masih bisa berjalan, berlari. Boleh jadi besok kita sudah diangkat, diusung ke peristirahatan kita yang terakhir, yaitu liang lahat, liang kubur. Hari ini mungkin di antara kita ada yang bertakziah, mengirimkan doa, bacaan-bacaan Al-Quran, berzikir untuk saudara kita yang lebih dulu meninggalkan dunia ini. Tetapi boleh jadi besok malah kita yang sudah berada di dalam kubur, di alam barzah, dan dapat kiriman doa-doa dari saudara-saudara kita. Inilah sebuah misteri kematian. Dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang tahu kapan dan di mana kita akan mati. Tetapi semua itu adalah urusan Allah. Dia yang memiliki kita, Dia yang menciptakan kita. Urusan kita adalah bagaimana akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selagi mata masih berkedip, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kaki masih bisa melangkah, pergunakanlah sisa umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan kepada keluarga dan orang lain, khususnya kepada kedua orang tua kita. Selagi masih hidup kedua orang tua kita, bahagiakanlah hati mereka. Andaikan hari ini kedua orang tua kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbujur menjadi mayat, maka kita tidak akan bisa lagi melihat senyumannya, suaranya, gurauannya, bahkan doa-doanya. Andaikan hari ini kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi bersimpu untuk mencium tangannya, memeluknya, bahkan kita tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh kesenangannya. Jika hari ini kedua orang tua kita meninggalkan dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihantarkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, itulah terakhir kita melihat jasadnya. Kesedihan akan terjadi, penyesalan akan terjadi. Kenapa dulu ketika masih hidup disia-siakan? Pulang kita ke rumahnya, kamarnya sudah kosong, yang tinggal hanya foto dan baju yang tergantung di dinding. Serta kepedihan, kenapa dulu kita masih hidup, kedua orang tua kita sia-siakan. Kenapa kita ini sering tidak banyak waktu untuk orang tua,
Padahal untuk dosa dan kesibukan selalu banyak waktu. Terkadang kita ini kenapa? Untuk kedua orang tua selalu perhitungan, pelit. Padahal kedua orang tua kita dulu tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ingatlah, penyesalan tidak pernah datang di awal. Penyesalan tidak ada artinya. Ayah kandung kita hanya satu. Tidak mungkin ada ayah kandung kedua. Ibu kandung kita hanya satu. Tidak mungkin ada ibu kandung kedua. Harta bisa dicari, karir bisa dicari, pangkat bisa dicari, tetapi kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita tidak mungkin terulang kedua kali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selagi masih ada kedua orang tua kita, marilah kita bahagiakan mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik sajalah yang harus kita lakukan. Berkata baik, berpikir baik, berbuat baik, baik. Ketika malaikat menjemput nyawa kita, kita pun mati dalam keadaan baik. Nah, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan renungan kematian ini menjadikan kita iktibar agar selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.